Silahkan. Terima kasih Bu Wi. Sama-sama, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Dia aja dulu potong baca azan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat pencipta Al-Qur'an yang tergabung di dalam Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat yang cukup banyak. Di antaranya yang kita nikmati pagi ini adalah kita masih diberi umur panjang untuk membahas surah Al-Maidah ayat 79 di bawah bimbingan Bu Yarizal. Pagi ini kita didampingi oleh Ibu Nelly Piliang. Selamat Bu telah menjelaskan kepada kami dengan tuntas. Mudah-mudahan kami dapat menambah kosakata kami dalam hal mempelajari Al-Quran dan sehingga kami dapat memahaminya. Kemudian kita harus bersyukur dengan istiqomah agar kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya bacakan tadabbur surah Al-Maidah ayat 79 dalam tadabbur kita mengurai itu di bawah bimbingan Ibu Razal dalam Zoom Al-Asani. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanu la yatanahawna am karim fa'alu labi asama kanu yaf'alun. Mereka tidak saling melarang perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sungguh itulah seburuk-buruk apa yang mereka lakukan. Dalam tafsir Al-Tabari mengatakan, Abu Ja'far berkata, Tuhan Yang Maha Esa berfirman, yaitu orang-orang yang Yahudi itu dikutuk oleh Tuhannya. Kenapa? Dia mengatakan, Tuhan yang mengatakan mereka tidak menahan diri dari kejahatan yang melakukan. Mereka tidak pula melarang satu sama lain. Kejahatan yang dimaksudkan dalam mereka itu adalah tidak mentaati Allah. Nah, maka betapa celakanya perbuatan mereka lakukan karena kelalaian mereka menahan diri daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya serta melakukan larangannya serta membunuh para nabi dan rasul Allah setelah mereka jatuh dalam ketidakpercayaan. Itu yang dikatakan. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang perbuatan, itu yang mereka lakukan. Labi sama kanu, ya palu sungguh itulah seburuk-buruk tempat mereka, seburuk-buruk apa yang mereka lakukan. Nah, jika pembela kebenaran diam, berlepas diri dari tanggung jawab mereka untuk menyampaikan kebenaran itu, maka sungguh orang-orang yang salah terus konsisten dengan kesalahan mereka. Dan orang-orang akan ikut kesalahan itu dan orang-orang yang diam itu akan kembali kepada Tuhannya dengan membawa dosa atas sifat mereka menyembunyikan kebenaran atau membiarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi atau seharusnya mereka larang.
Karena mereka membiarkan kemungkaran, itu merupakan perbuatan yang buruk, maka dilaknat oleh Allah. Maka dalam surah ayat 79 Allah menjelaskan kepada kita surah sebelumnya, lu'inal ladzina kafaru mim bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Di situ dikatakan orang-orang Bani Israel yang telah dilaknati dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menjelaskan kepada kita surah Al-Maidah ayat 63 berkatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihim amqahimul isma wa aqlihimus suhd. Rabi sama kanu yasnaun. Di situ katakan laula yanahumur rabbaniyun wal ahbaru, yaitu mengapa orang alim mereka, yaitu pendeta mereka. Kenapa an qaulihim, mereka tidak mengucapkan, ya, tidak melarang mengucapkan perkataan yang bohong. An qaulihimul ismi, itu perkataan bohong, tidak mereka larang. Wa aqlihimus suhda, yaitu mereka tidak melarang mereka memakan harta haram. Dalam hal ini arti para ustadz, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak melarang kaumnya melakukan kebohongan dan memakan harta haram. Dan di sini terutama sekali, termasuk kita bahas kemarin, itu adalah riba. Riba itu termasuk hukum haram. Orang Yahudi paling banyak melakukan riba. Tapi sama kanu yasnaun, sungguh itulah seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan. Artinya tidak melarang perbuatan yang melanggar, melakukan kemaksiatan itu yang terjadi. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 105, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, ayat itu ayat potongan ayat dari 105 tadi itu dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan orang yang sesat itu tidak memberi manfaat mudarat kepadamu apabila kamu mendapat petunjuk. Jadi jangan takut dengan orang-orang yang sesat itu dan tidak perlu digauli. Jangan takut kepada mereka, dia tidak memberikan mudarat sedikit pun. Nah, untuk setiap orang beriman, apabila melihat kemungkaran, minimal membencinya jika tidak mampu mencegah dengan tangan. Siapa yang membenci, mengingkari kejahatan itu seolah-olah dia telah melewatkannya. Ya, siapa yang melihat tapi dia puas itu atau setuju atau tidak membenci, seolah-olah dia telah menyaksikan dan menyetujuinya. Dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80 menjelaskan kepada kita, kita ulang lagi, lu'inal ladzina kafaru min bani Israili ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknati melalui lisan Daud dan lisan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena durhaka selalu melampaui batas. Nah, di situ dijelaskan beberapa tafsir yang saya peroleh. Mereka ditolak dari rahmat Allah, yaitu orang Bani Israel yang mengingkari Zabur, yaitu melalui lisan Daud, dan Injil melalui lisan Isa. Akibat kemaksiatan dan kebencian mereka itu, sebagaimana kekufuran mereka terhadap Isa, perentangan mereka terhadap hari Sabat, kemudian pembunuhan mereka terhadap para nabi, perbuatan lain yang disebutkan banyak sekali. Kemudian Allah berfirman, telah dilaknati orang kafir Bani Israel, maksud diusir dari rahmat Allah melalui lisan Daud dan Isa, itu tadi sudah jelas diulangin, tapi dengan pengakuan bahwa mereka itu adalah kesaksian dan pengakuan mereka berdua bahwa hujah mereka telah tegak atas mereka. Mereka sudah sampaikan itu, tetapi mereka tetap kufur, sehingga dengan kekufuran mereka dilaknat disebabkan mereka durhaka melampaui batas. Maksudnya kemaksiatan yang mereka lakukan terhadap hamba Allah menjadi kekufuran dan kejauhan mereka dari rahmat Allah karena dosa dan kesaliman yang akibat buruk. Nah, kemudian ayat 79-nya kanula ya tanah hauna angkum mungkari fa'alu labi sama kanu ya malun, itu mereka tidak saling melarang perbuatan yang mungkar. Situlah seburuk-buruk apa yang mereka lakukan.
lakukan. Jadi orang Yahudi itu memperlihatkan tindakan maksiat, ya, dia melihat tindakan maksiat dan mensetujuinya. Berarti tidak melarang. Sebagian mereka tidak melarang sebagian yang lain atas perbuatan mungkar apapun yang mereka perbuat. Itu termasuk tindakan yang buruk. Mereka itu pantas diusir dari rahmat Allah SWT. Mereka tidak melarang bermaksiat, bahkan para pendosa di antara mereka melakukan maksiat dan kemungkaran secara terang-terangan. Karena tidak ada yang melarang. Nah, itulah sikap yang paling buruk yang tidak mau melarang kemungkaran. Nah, kemudian Al-Maidah 80 menjelaskan kepada kita, tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sahitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun. Kamu akan melihat, ini kata Muhammad, kamu akan melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang kafir. Mereka bersekutu kafir. Sungguh itulah apa yang buruk-buruk apa yang mereka lakukan sehingga mengakibatkan Allah murka kepada mereka dan mereka. Jadi orang Yahudi itu memperlihatkan tindakan maksiat. Mereka menyetujuinya. Sebagian mereka tidak melarang datang perbuatan itu. Apapun yang mereka perbuat. Jadi setiap perbuatan yang terlarang tidak dilarang, artinya pembiaran. Pembiaran itulah membuat menjadi mereka tersiksa. Nah, ini merupakan tindakan yang buruk dan mereka pantas diusir. Nah, kebanyakan mereka saling tolong-menolong dalam kekafiran, dalam menyembah berhala, itu orang kafir gitu. Nah, yang lainnya. Kenapa? Hawa nafsu mereka membujuk mereka untuk melakukan sesuatu yang mungkar. Karena mereka beriman, bertuhan kepada hawa nafsu mereka sehingga mereka menyetujui saling menolong dalam hal membuat kekafiran. Itulah sangat buruk apa yang mereka lakukan sehingga mereka layak mendapat azab dan kemurkaan Allah. Nafsu mereka menggoda mereka untuk melakukan keburukan. Itulah yang terjadi. Nah, pesan ayat-ayat ini kepada kita walaupun ditujukan kepada ceritanya itu cerita terhadap orang-orang Nasrani dan orang-orang maka pesan untuk kita itu janganlah kita membiarkan, tidak memberikan nasihat, tidak memberi larang bahwa kalau dia melakukan kejahatan, kemungkaran sesuai dengan kemampuan walaupun sedikit, sesuai dengan bidang kita. Kalau sudah kita sampaikan maka apa yang menjadi tanggung jawab kita mengetahui tentang sesuatu, lepas dari itu maka kita lepas dari dosa karena kita sudah memberitahu. Soal mereka mau ikut atau tidak bukan urusan kita. Kita hanya penyambung lidah menyampaikan apa yang harus kita sampaikan karena itu adalah kita saling nasihat menasihati. Itulah kita banyak ayat yang bersambung antara satu dengan yang lain, misalnya wal asri, kita saling menasihati, saling sabar dan sebagainya. Itulah tugas kita. Jadi pelarangan itu merupakan bagian minimal kita benci dengan hati. Kalau kita tidak mampu, kita membenci sesuatu perbuatan, kita tidak menghadiri. Itu yang nah, oleh karena itu apa yang dilarang harus kita pelajari. Mau tidak mau harus belajar itu sampai ajal menjemput kita. Itulah batas kita belajar. Demikian mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang saya bacakan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bukan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kemudian dalam penyampaian ini insya Allah pasti ada kekeliruan karena kita adalah seorang pelajar, kita bukanlah orang yang sempurna. Oleh karena itu mohon dimaafkan oleh orang-orang yang banyak. Kemudian kepada Allah kita minta ampun dengan ucapan doa kepada majelis. Dari sini bukan menutup acara kita, tapi doa yang menutup apa yang saya katakan ini saya gunakan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan ucapan ini semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak Saad. Terima kasih Pak Sadat. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengar